Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan pajak di seluruh Indonesia. Hey! Selamat datang di podcast KPP pertama Tebing Tinggi. Sebelum memulai materi nih, alangkah baiknya kawan pajak klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Oke, gimana kabarnya Bang Putra? Baik Bang Hasan. Oke, Bang Pajak Bang. gimana? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Langsung aja nih Bang ya. Kita Boleh, juga udah Bang. kumpulin kan Bang ya FAQ tentang NPWP itu. Ya, benar sekali Bang Nah, Hasan. kalau boleh tahu Bang, apa sih Bang NPWP itu? Oke, terima kasih Bang Hasan. Nah, selamat siang kawan pajak dimanapun berada. Sekarang saat ini kita akan bahas mengenai apa itu NPWP. Nah, kalau ditanya apa itu NPWP, ini kita sangat luas sebenarnya Bang Hasan ya. Nah, ini saya coba membahasnya secara singkat saja nih. Kawan pajak, apa itu NPWP? Jadi kawan pajak, NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak ya, disingkat NPWP. Nah, NPWP ini merupakan identifikasi atau nomor identitas yang digunakan kepada individu atau entitas hukum yang ada di Indonesia, baik itu berbentuk orang pribadi ataupun badan usaha ataupun bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Nah, yang memiliki kewajiban pajak di dalamnya seperti itu. Nah, kawan pajak NPWP ini terdiri dari 15 digit angka atau nomor ya yang ada dalam kartu NPWP seperti itu. Secara singkat mungkin seperti itu Bang Hasan. Apa itu NPWP digunakan nanti boleh Bang Hasan tanyakan. Oke. Nah, kira-kira Bang, siapa sih yang wajib memiliki NPWP? Ya. Jadi kawan pajak yang wajib memiliki NPWP itu adalah setiap warga negara Indonesia ya. Setiap penduduk tetap yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK ataupun dia merupakan entitas hukum berbentuk badan usaha yang memiliki kewajiban pajak yang ada di Indonesia ya. Nah, itu semua wajib memiliki NPWP kawan pajak. Seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu Bang, gimana sih caranya kita untuk mendapatkan NPWP ini gitu? Ya. Untuk mendapatkan NPWP kawan pajak itu sangat gampang sekali karena saat ini DJP itu menyediakan saluran online untuk pendaftaran NPWP melalui e-registration namanya kawan pajak. Ya. Jadi kawan pajak bisa melakukan pendaftaran secara online tanpa perlu mengisi formulir. Itu cukup dengan e-registration ya melalui ireg.pajak.go.id kawan pajak. Nanti di sana kawan pajak akan melakukan proses pendaftaran NPWP seperti itu Bang Hasan. Oke, jadi kawan-kawan pajak nih di rumah bisa daftar NPWP secara langsung nih ke KTP terdaftar sesuai dengan KTP. Boleh. Gitu ya Bang ya. Iya. Lalu juga bisa dari erek.pajak.go.id untuk mendapatkan Iya. NPWP-nya gitu Iya. ya Bang ya. Nah gini Bang, kan saya punya NPWP nih Bang. Iya. Terus gimana kalau misalnya NPWP saya hilang gitu? Apa yang harus saya lakukan gitu? Ya. Jadi kawan pajak kalau misalkan kawan pajak nih sudah punya NPWP, kemudian NPWP kawan pajak nih hilang, nah kawan pajak jangan khawatir karena kartu NPWP yang kawan pajak itu masih tetap ada dalam database perpajakan. Jadi kawan pajak cukup datang ke kantor pajak terdekat ya, membawa KTP atau nomor identitas kependudukan NIK, kemudian mengisi formulir untuk pencetakan kembali NPWP, kemudian bisa mencetak kembali NPWP-nya di kantor pajak terdekat kawan pajak. Jadi jangan khawatir kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada bisa mencetak kembali NPWP yang hilang seperti itu. Oh, berarti kawan pajak yang NPWP-nya hilang bisa cetak kartu NPWP di KPP terdekat manapun ya Bang Boleh, ya? Bang Dengan Hasan. membawa identitas seperti KTP ya Bang. Iya, Oke, seperti itu. Nah gini Bang, kalau misalnya nih yang sekarang terjadi ya di lapangan ya, itu banyak Iya. sekali Bang WP-WP mungkin nih yang NPWP dibuatkan nih oleh pihak lain, contoh ya Bang ya. Iya. Kita mau mengajuin leasing atau Oke. kita peminjaman ke Pinjaman. bank. Nah, itu biasanya kan ada NPWP-nya tuh Bang. Hmm. Bagaimana cara kita ngecek keabsahan NPWP ini? Nah, Gitu. kawan pajak itu dapat mengecek keabsahan NPWP itu yang pertama itu kawan pajak dapat langsung datang ke KPP terdekat ya. Dapat langsung membawa NPWP yang sudah ada, kemudian langsung ke KPP terdekat dan mengecek langsung ke petugas pajak yang ada di KPP terdekat kawan pajak. Nah, di situ nanti petugas pajak akan membantu untuk memeriksa keabsahan dari NPWP tersebut ya. Kemudian juga bisa mengunjungi situs web DJP ya dengan menggunakan layanan verifikasi NPWP di sana kawan pajak. Nanti saluran resmi DJP itu ada untuk mengecek keabsahan dari NPWP tersebut kawan pajak seperti itu. Nanti akan diberitahukan kemudian.
Oh, jadi bagi kawan pajak nih yang mau ngecek apakah Ya. NPWP-nya itu sah atau tidak, Ya. bisa langsung berkunjung ke DJP online, ya DJP Ya. online pajak.go.id atau langsung verifikasi ke petugas pajak di KPP terdekat Boleh, gitu ya, iya. Bang ya. Oke, Bang ini mau nanya lagi Bang, apakah NPWP berlaku seumur hidup Bang? Ya, baik, kawan pajak NPWP yang sudah dimiliki oleh kawan pajak itu berlaku seumur hidup ya. Ya, untuk nomor NPWP-nya itu berlaku seumur hidup ya. Dan jika kawan pajak terdapat perubahan misalnya status, perubahan lapangan usaha, kode lapangan usaha ya, atau perubahan pekerjaan atau perubahan alamat, itu kawan pajak cukup dengan melakukan perubahan data dengan langsung mendatangi KPP di mana kawan pajak terdaftar ya, ataupun dengan mengunjungi saluran online yang ada di KPP tersebut seperti itu, dengan melalui WA atau email dan lain-lain kawan pajak bisa melakukan perubahan data ya kawan pajak. Jadi jika kawan pajak melakukan perubahan data, itu NPWP-nya tidak berubah kawan pajak. Jadi NPWP-nya tetap NPWP yang lama, hanya saja data-data yang ada di dalamnya itulah yang diubah oleh sistem DJP seperti itu. Oke, jadi kawan pajak nih jika ada perubahan data ya Bang yang terkait Iya. alamat, mungkin klasifikasi lapangan usaha atau Iya. pekerjaan itu bisa diubah ya Bang ya? Bisa. Oke. Di KPP terdaftar ya Bang ya? Iya. Atau bisa mengunjungi saluran online-nya Iya, pajak.go.id untuk mendapatkan formulirnya ya Bang ya? Bisa. Lalu bisa dikirim by ekspedisi nggak itu Bang? Bisa kirim pos, bisa melalui email, bisa melalui WA di KPP terdaftar kawan pajak. Jadi di mana saja kawan pajak berada itu bisa dengan menghubungi KPP terdaftar seperti itu. Oke, ini Bang setelah kita punya NPWP kan Bang, yang ingin tanyakan mungkin kan sama kawan-kawan pajak, apakah semua pendapatan dikenakan pajak jika Ya. kita punya NPWP? Ya. Jadi kawan pajak, walaupun kawan pajak sudah memiliki NPWP, itu belum tentu kawan pajak sudah dikenakan pajak ya. Jadi kawan pajak untuk bisa dikenakan pajak, itu kawan pajak memang ada klasifikasinya Bang Hasan. Nah, baik itu dari segi pekerjaan, misalnya dia apakah dia karyawan, apakah dia usahawan ya yang memiliki usaha, itu semua ada batasan-batasan untuk dia dikenakan pajak atau tidak seperti itu. Misalnya bagi karyawan itu yang dikenakan pajak atau yang dipotong oleh pemberi kerja itu adalah yang di atas PTKP. Nah, yang di atas PTKP itu baru dia dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kawan pajak. Nah, sedangkan bagi yang di luar karyawan, misalnya usahawan ataupun yang memiliki jasa atau dan lain-lain ataupun UMKM ya. Nah, saat ini pemerintah telah menetapkan melalui undang-undang ya harmonisasi peraturan perpajakan bahwasannya batasan yang dikenakan pajak itu adalah bagi yang beromset akumulasi dari Januari sampai Desember itu di atas 500 juta ya dalam setahun kawan pajak. Nah, jadi bagi kawan pajak ya yang memiliki usaha di bawah omset 500 juta dalam setahun itu masih tidak dikenakan pajak. Tapi juga tetap wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi itu kawan pajak. Untuk bisa dikenakan pajak sendiri ya itu ada perhitungannya kawan pajak. Jadi bukan serta-merta kita punya NPWP sudah berarti wajib bayar pajak semua, tidak seperti itu kawan pajak. Ya, ada batasan-batasannya seperti itu Bang Hasan. Oh, berarti kita lihat dulu Bang, ada kena nggak nih di PTKP gitu Ya, Bang? benar. Nah, PTKP itu apa ya Bang kira-kira? Mungkin ada yang pernah Oh paham ya. kawan pajak. Jadi kawan pajak PTKP itu tadi ya bagi kawan pajak yang berprofesi sebagai karyawan ya, pegawai swasta atau pegawai negeri sipil ya atau anggota TNI Polri ya, itu ada batasan yang namanya PTKP. PTKP itu adalah pendapatan tidak kena pajak ya kawan pajak, dan itu sudah ditetapkan dalam peraturan tersendiri kawan pajak, di mana batasannya yang berlaku saat ini kawan pajak adalah bagi kawan pajak yang belum menikah ya dan tidak memiliki tanggungan ya, sebagai dasar PTKP itu adalah sebesar 54 juta. Nah, itu adalah dasar awal. Nah, jadi kawan pajak yang penghasilannya dalam setahun di bawah 54 juta itu masih tidak kena pajak karena di bawah PTKP. Sedangkan yang di atas itu barulah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja seperti itu. Nah, pemotongan pemberi kerja ini juga terkait dengan status tadi kawan pajak. Baik itu kawan pajak sudah menikah atau belum menikah, itu ada pemotongan tersendiri. Bagi kawan pajak yang sudah menikah, itu akan ditambah PTKP-nya sebesar 4.500.000 dari PTKP awal tadi. Jadi 58.500.000. Nah, bagi setiap penambahan anak juga akan ditambah lagi ya kawan pajak sebesar 4.500.000 lagi ya. Kemudian bagi kawan pajak yang menggabungkan penghasilan suami dan istri juga ada tambahan PTKP lagi kawan pajak sebesar 4.500.000. Seperti itu kawan pajak perhitungannya. Oke, ini kan tadi kan Bang ada yang bayar, ada yang di PTKP tidak bayar gitu ya Bang ya. Iya. Contoh nih Bang, saya kan pelaku UMKM nih, Ya. tapi omsetnya di atas 500 juta, kan saya Ya. harus bayar tuh Bang ya. Ya, benar. Nah, kira-kira gimana cara saya untuk ngebayarnya gitu? Nah, kawan pajak,
jika kawan pajak telah menghitung penghasilan kawan pajak, ya misalkan kawan pajak memiliki usaha, kemudian kawan pajak telah menghitung akumulasi pendapatan kawan pajak itu dari Januari, Februari, Maret, April, ternyata nih contoh misalnya di bulan Mei kawan pajak sudah melebihi omset di atas 500 juta. Maka di bulan Mei tersebut bagian penghasilan di atas 500 juta itulah yang dikenakan pajak sebesar 0,5% kawan pajak sebagaimana besar tarif PPh final yang sudah berlaku di PP nomor 23 tahun 2018 seperti itu, atau sekarang sudah diperbarui melalui PP 55 tahun 2022. Nah, kawan pajak besaran tarif ini berlaku setiap bulan kawan pajak. Jadi ketika kawan pajak sudah di atas 500 juta, maka setelah itu setiap bulannya sampai dengan bulan Desember, sampai dengan masa Desember itu kawan pajak akan dikenakan PPh final sebesar 0,5% per bulan. Seperti itu, Bang Hasan. Oke. Nah, ini Bang terkait tadi memiliki NPWP kan Bang ya? Iya. Kan kita tuh ada hitung sendiri tadi ya, PP Iya. 55 atau omset Benar. kita, lalu kita bayar dan lapor. Iya. Nah, kira-kira kewajiban kita punya NPWP ini Bang, apakah hanya itu saja atau tidak? Ya, kawan pajak. Jadi memang kewajiban kawan pajak jika sudah memiliki NPWP itu sendiri. Tadi yang pertama kawan pajak hitung sendiri ya. Kawan pajak menghitung besaran penghasilan kawan pajak. Apakah di atas jika kawan pajak itu adalah karyawan, itu hitung apakah di atas PTKP atau tidak. Atau jika kawan pajak merupakan usahawan, hitung apakah penghasilan kawan pajak itu sudah melebihi omset di atas 500 juta atau tidak. Nah, setelah kawan pajak menghitung, jika di atas 500 juta seperti itu, maka kawan pajak wajib membayar pajak. Nah, membayar pajak sendiri kawan pajak melalui kode billing kawan pajak, ya. Menggunakan kode billing yang bisa diperoleh di KPP terdekat, atau kawan pajak juga bisa membuat kode billing sendiri melalui akun DJP online masing-masing kawan pajak. Seperti itu kawan pajak. Nah, ketika kawan pajak sudah menghitung kemudian membayar melalui kode billing, selanjutnya kawan pajak di awal tahun berikutnya kawan pajak wajib melaporkan SPT tahunan kawan pajak. Nah, SPT tahunan ini kawan pajak harus dilaporkan setiap tahunnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret untuk orang pribadi, sedangkan untuk badan usaha berakhir di 30 April kawan pajak setiap tahunnya kawan pajak. Nah, jadi kawan pajak jangan sampai terlewat ya untuk pelaporan SPT tahunan di setiap tahunnya. Wajib dilaporkan pada tanggal 31 Maret batasnya, batas akhir pelaporan untuk orang pribadi, sedangkan untuk badan usaha adalah 30 April. Seperti itu Bang Hasan. Oke, berarti untuk kawan pajak nih yang di rumah yang sudah punya NPWP, kalau misalnya punya NPWP untuk orang pribadi ya Bang ya, itu batas pelaporannya di akhir Maret, sementara untuk badan akhir April gitu ya Bang. Nah, ini Bang ada lagi pertanyaan Bang. Gimana kalau misalnya kita melanggar kewajiban perpajakan? Ada nggak sih sanksi atau dendanya? Gitu. Baik, kawan pajak. Nah, ini juga sering ditanyakan ya kawan pajak. Bagaimana jika misalnya telat lapor SPT seperti itu misalnya ya, atau misalnya telat bayar misalnya, ketika sudah timbul kewajiban pembayaran ternyata telat membayarnya kawan pajak. Nah, memang kawan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwasannya setiap keterlambatan ya ataupun kawan pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan kawan pajak itu ada sanksinya kawan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Maka kawan pajak misalnya ya, kawan pajak ini telat lapor SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, maka di situ ada denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Nah, denda keterlambatan ini kawan pajak timbul apabila kawan pajak sudah mendapatkan surat tagihan pajak atau STP namanya yang sudah diterbitkan oleh DJP secara resmi. Nah, kawan pajak nanti dalam STP tersebut kawan pajak terdapat nomor ketetapan di mana kawan pajak membayar denda atau sanksi tersebut melalui nomor ketetapan tersebut kawan pajak, ya. Jadi kawan pajak tidak serta-merta ketika kawan pajak telat bayar atau telat lapor SPT langsung bayar denda di tempat atau langsung ke petugas pajak, bukan seperti itu kawan pajak. Jadi timbul dulu STP ya, baru kawan pajak wajib membayar denda atau sanksi keterlambatan pelaporan SPT tersebut. Seperti itu contohnya Bang Hasan. Oke, berarti kawan pajak sudah paham nih ya terkait apa tulisan Bang Pur tadi ya, sangat lengkap. Terima kasih ya Bang Put ya. Namun ada lagi nih Bang, sedikit pertanyaan Bang. Iya. Apakah NPWP dapat digunakan sebagai identitas resmi di luar urusan perpajakan? Nah, kawan pajak, iya. Udah. Iya. Iya. Jadi kawan pajak, jadi NPWP memang untuk beberapa kasus ya juga digunakan untuk melakukan administrasi di luar kepentingan perpajakan. Misalnya contoh untuk kepentingan
pendaftaran rekening di bank seperti itu, atau pendaftaran ketika mengajukan pinjaman ke bank seperti itu kawan pajak. Nah, itu juga membutuhkan NPWP yang aktif kawan pajak. Jadi memang di situ akan kawan pajak dicek kembali ya, apakah kawan pajak memiliki NPWP yang aktif dan selama ini melakukan pelaporan atau pembayaran pajak. Nah, di sana akan teridentifikasi kawan pajak seperti itu contohnya. Oke. Nah, ini mungkin Bang kebanyakan dari teman-teman mungkin yang sudah punya penghasilan Ya. ingin membuat NPWP nih. Tadi kan kita dibahas di awal nih Bang, bahwasanya mereka bisa buat NPWP secara online. Ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak tidak sempat, atau misalkan waktunya tidak sempat ke kantor pajak, atau misalkan jauh dari kantor pajaknya, bisa lewat online gitu Bang Hasan. Oke. Jadi bagi kawan-kawan pajak nih Bang yang terkendala karena mungkin tempat lokasinya jauh dari kantor pajak terdekat, bisa daftar NPWP dimanapun dan kapanpun, benar ya Bang? Betul. Oke, jadi bagi kawan pajak tinggal sediain aja KTP, email, nomor handphone yang aktif gitu ya Bang ya. Sama bisa kartu keluarga. Sama kartu keluarga untuk pembuatan NPWP di erek.pajak.go.id. Namun kalau misalnya kawan pajak ini tadinya ada sesuatu mungkin yang belum tersampaikan atau yang mungkin kurang jelas bagi kawan pajak, sebenarnya bisa dilihat di YouTube kita ya Bang ya. Betul. Ditjen Pajak RI atau KPP Pertama Tebing Tinggi. Oke, scan WhatsApp kita ya Bang ya. Scan di WhatsApp kita boleh untuk konfirmasi bagaimana cara pendaftarannya seperti itu. Jadi nanti kalau kawan pajak pun ada, kadang kan aplikasi ini kan ada error aplikasinya. Itu boleh nanti difotokan ya. Khusus untuk WhatsApp kantor pajak Tebing sendiri itu ada di 0822 8772 8023. Silakan WhatsApp sesuai dengan jam operasional, jam 8 sampai jam 4 di hari Senin sampai Jumat. Jadi kawan pajak misalkan ada error nih, kok saya nggak bisa Pak gini. Nah itu silakan difoto aja, kawan pajak difoto, dikirim ke WhatsApp kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat sekaligus menjawab pertanyaan yang selama ini kawan pajak tanyakan. Sehingga nanti harapannya dapat memberikan pengetahuan seputar NPWP dan tidak terdapat kendala dalam pendaftaran NPWP nantinya. Bukan begitu abang-abang? Ya, Benar sekali Bang Hasan. Oke. Mantap. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.